بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الواحد المنان، صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali di waktu maghrib, setelah kita menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita duduk di sini untuk saling nasihat menasihati di antara kita, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan juga tentu saja untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khatul iman hafizakumullah. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang tipu daya al-iblis di dalam menjerumuskan manusia ke dalam siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan segala upaya, dengan segala tipu daya dan juga jerat-jeratnya, maka tentu seolah-olah tidak ada celah di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, kecuali iblis akan senantiasa mengganggunya dan menghambatnya serta menghalanginya dari mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Namun ikhwatal iman hafizakumullah, bukan berarti kita kemudian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Apatah lagi manusia itu memiliki sifat, dia disebut dengan manusia summiyal insanu insanan linisyanihi, disebut dengan manusia karena banyaknya kealpaan, kesalahan yang sering dilakukan olehnya. Maka kata para ulama, kalau setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu seandainya dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membalas setiap perbuatan manusia itu dengan kemahaadilan Allah. Kebaikan diganjar dengan pahala,
keburukan diganjar dengan apa Pak? Dosa. Pahala itu berbuah kenikmatan, sedangkan dosa itu berbuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu membalas dengan kemahaadilannya saja, tanpa menghadirkan sifat-sifat Allah yang lain, Allah Maha mengampuni, Allah Maha mengasihi, Allah Maha menyayangi, Allah Maha menerima taubat, Allah hanya membalas dengan kemahaadilannya saja, niscaya kata para ulama, setiap dosa dan kesalahan manusia itu tidak ada yang selamat dari siksa Allah Subhanahu tabarak wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi, mengasihi hamba-hambanya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Dalam hadis qudsi disebutkan, wa rahmati ghalabat ghadabi, dan rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang, pengasih yang begitu luar biasa. Itulah mengapa dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah, dalam hal ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berfirman, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa, kemaksiatan dan lain sebagainya. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari apa Pak? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang beriman tidak boleh kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu luas. Benar, di satu sisi azab Allah itu sangat pedih, tapi di sisi yang lain rahmat Allah juga sangat luas, meliputi seluruh makhluknya. Maka tidak boleh kita menghalangi bahkan diri kita sendiri untuk mendapatkan rahmat Allah. Menghalangi diri saja tidak boleh, apatah lagi menghalangi orang lain dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah kita mendengar kisah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang hamba yang ingin bertaubat kepada Allah dari dosa yang pernah dia lakukan selama ini, dan dosa yang dia lakukan adalah dosa-dosa besar. Dia membunuh banyak sekali nyawa, menghilangkan banyak sekali nyawa, bahkan sudah 99 orang yang dia bunuh. Lalu muncul keinginan untuk bertaubat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, ingin meminta ampun kepada Allah. Maka dia mendatangi salah seorang yang dia anggap berkompeten di dalam memberikan masukan, memberikan nasihat. Tapi setelah dia menceritakan apa yang dia lakukan, apa yang dikatakan oleh orang tersebut, sepertinya kamu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Sepertinya karena kesalahan dan dosamu yang terlalu banyak, sepertinya dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar ikhwatal iman, dosa menghilangkan nyawa itu sangat besar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan satu nyawa itu tanpa hak seperti membunuh seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yakni manusia, seperti membunuh seluruh manusia. Maka dia adalah perkara yang sangat besar dalam al-Islam. Kalau satu saja sudah demikian, ini berapa tadi jumlahnya Pak? 99. Karena dia tidak puas dengan jawabannya, ini saya mau bertaubat, saya ingin memperbaiki diri, kok ditolak begini ya. Akhirnya dia sempurnakanlah pembunuhan itu menjadi 100. Jadi yang ditanya tadi kemudian dibunuh lagi sama dia, lengkaplah menjadi 100 orang. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang rahib alim, lalu kemudian bertanya, apakah kalau saya bertaubat, taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kisahnya kita ketahui, dia mengatakan,
Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat hamba-hamba. Dan terjadilah apa yang terjadi, kisahnya panjang, tapi yang ini kita sebutkan bahwa di dalam al-Islam kita dilarang untuk menghalangi diri sendiri, apatah lagi orang lain, untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kita ini makhluk yang lemah, apatah lagi senantiasa diawasi, bahkan digoda oleh syaitan. Maka bertambahlah kelemahan demi kelemahan itu, yang pada akhirnya banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengampuni dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', setiap keturunan anak Adam itu adalah banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan itu adalah yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat Allah itu sangat luas. Maka apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini merupakan penjelasan dari kutipan ayat sebelumnya tentang rahmat Allah. Apa kata Allah bentuk rahmat itu? Bahwa Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Tidak ada satu dosa pun yang dikerjakan oleh anak Adam selama dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan dalam waktu di mana taubat itu masih diterima, yakni sebelum nyawa berada di kerongkongan atau sebelum matahari itu terbit dari ufuk barat, maka selama itu peluang dia untuk bertaubat itu terbuka lebar. Dosa apapun yang dia lakukan, selama dia mau bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tawwab, Allah maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Maka kata Allah, bentuk kasih sayang itu adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Maka para ulama tauhid, ulama aqidah menjelaskan ikhwatul iman bahwa di antara wujud rahmat dan kasih sayang Allah adalah bahwa Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka kalau kita lihat ada sebuah hadis yang begitu agung, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Bahkan saking agungnya hadis ini, untuk diketahui oleh setiap mukmin, Imam An-Nawawi menukilkannya. Bahkan beberapa ulama hadis juga membawakan hadis ini untuk dijelaskan oleh umat ini atau kepada umat ini. Maka hadis itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, beliau mengatakan, qala Allah taala, sesungguhnya Allah telah berfirman. Ini menunjukkan hadis ini hadis apa Pak? Hadis qudsi. Dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis ini? Perhatikan. Ini menggambarkan luasnya rahmat Allah dan besarnya pengampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kata Allah, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Apa artinya ikhwatul iman? Yang pertama, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau berdoa kepadaku dengan penuh pengharapan, maka selama itu aku akan memberikan ampunan terhadap seluruh dosa-dosa yang kau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Tidak peduli sebanyak apa dosa yang kau kerjakan. Ini yang pertama.
Yang kedua, Allah melanjutkan, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyentuh awan-awan dan langitnya Allah, saking banyaknya dosa yang kau kerjakan, kemudian engkau datang meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa yang kau kerjakan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya engkau menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, saking banyaknya dosa yang dia lakukan, Allah gambarkan seluruh isi bumi ini apa Pak? Dosa-dosa yang dia kerjakan. Kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, la tusyrik bi syai'a, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dia menjaga kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak menyembah kepada selain Allah, dia tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menyekutukan Allah. La tusyrik bi syai'a, maka apa yang Allah berikan? La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi, ya, atau kemudian aku akan berikan kepadamu, aku mendatangkan kepadamu ampunan sebesar itu pula. Jadi kalau dosanya itu sepenuh bumi, Allah menghadirkan kepadanya juga pengampunan sepenuh bumi. Dan ini lagi-lagi gambaran ikhwatal iman betapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan ampunan yang begitu dahsyat kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama menjelaskan ini adalah faktor-faktor yang mendatangkan ampunan yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan secara spesifik dalam hadis qudsi ini tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk kita mendapatkan apa dari Pak? Ampunan yang besar dari Allah. Apa faktor itu? Yang pertama, ketika Allah berfirman, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Apa maknanya? Apa faktor yang pertama ini? Yakni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengharapan. Ternyata doa itu Pak yang senantiasa kita panjatkan, tapi dengan syarat. Doa yang kita panjatkan itu apa kata Allah? Warajautani, engkau lantunkan, engkau panjatkan dengan penuh pengharapan kepadaku. Bukan doa yang sekedar keluar dari mulut, bukan yang sekedar membaca doa tapi hatinya lalai atau tidak berharap terhadap apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La, tapi doa kata Allah Subhanahu wa ta'ala warajautani, yang diiringi dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu tabarak wa ta'ala, maka itu akan mendatangkan ampunan yang besar. Doa ikhwatal iman, para ulama menjelaskan adalah ekspresi penghambaan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa doa itu adalah ibadah. Kenapa dia ibadah? Yang pertama karena dia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita lakukan. Jadi doa itu bukan sekedar keinginan kita yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Lebih daripada itu, doa itu adalah perintah Allah, dan ketika kita mengerjakan perintah, dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Yang kata Allah dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni apa Pak? Astajib lakum, dan telah berfirman Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Apa kata Allah? Astajib lakum, niscaya akan aku berikan, aku jawab, aku kabulkan apa yang kalian minta. Maka para ulama menjelaskan ikhwatal iman, ini yang disebut dengan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang.
ketika dia berharap, meminta, memohon, bergantung kepada Allah, itulah bentuk penghambaan yang sebenarnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa itu sendiri mendatangkan ampunan dosa. Makanya bersyukur kalau kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk meminta kepadanya. Karena betapa banyak orang di luar sana yang untuk berdoa saja sudah segan, sudah enggan, sudah tidak mau lagi, dengan berbagai macam alasan. Bisa juga karena rayuan dan bisikan dari iblis dalam hatinya. Kamu sudah banyak dosa, ya, selama ini tidak pernah beribadah, maka doamu tidak akan pernah didengar oleh Allah. Ngapain capek-capek doa? Kamu tidak pantas berdoa dan meminta kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal doa itu adalah hak setiap hamba. Dia bahkan Allah perintahkan untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, apa kata beliau? Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang mulai enggan, berhenti, bosan, bahkan meninggalkan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah justru murka kepadanya. Maka perhatikan, ada sebuah syair yang disampaikan oleh Abu Nuwas. Siapa ini Abu Nuwas, Pak? Seorang yang kemudian memiliki kata-kata hikmah di dalam syairnya. Kita sedang tidak membahas tentang sosoknya, tetapi apa yang beliau ucapkan dalam syairnya itu kemudian seringkali membuat kita tergugah dan pada akhirnya menyadarkan diri kita. Di antara syair Abu Nuwas itu, kita sering menyebutnya Abu Nawas, begitu Pak ya. Nah, tapi namanya sebenarnya Abu Nuwas, ya. Di antara syairnya itu yang sering kita dengar atau bahkan kemudian kita baca, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari al jahimi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tidak pantas untuk masuk ke dalam syurgamu. Mungkin karena banyak dosa, kemaksiatan yang dia lakukan, sehingga dia menganggap dirinya tidak pantas dimasukkan ke mana, Pak? Dalam syurga. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kalau tidak engkau masukkan ke dalam syurga ya Allah, aku tidak kuat menahan adab dan pedihnya siksa di dalam api neraka. Maka dalam sebuah syairnya berkaitan dengan hal ini, dia mengatakan, ikhwatul iman, apa kata Abu Nuwas itu dalam menjelaskan tentang doa yang begitu luar biasa? Ya Rabb, in 'azumat dhunubi kathratan falaqad 'alimtu bi anna 'afwaka 'azamu. Perhatikan. Kata Abu Nuwas itu, wahai Allah, wahai Rabbku, seandainya dosaku itu sangat besar, namun aku yakin bahwa ampunanmu itu lebih besar lagi. Jadi na'am, dia mengakui bahwa dosanya itu sangat besar dia lakukan, tapi dia yakin bahwa ampunan Allah itu lebih luas dari apa yang dia lakukan. In kana la yarjuka illa muhsinun famanil ladzi yad'u wa yarjul mujrimu. Bila yang berharap kepadamu, meminta kepadamu hanya orang-orang yang baik saja ya Allah, orang-orang yang saleh saja ya Allah, orang-orang yang taat saja ya Allah. Lalu kepada siapa orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu meminta dan berharap? Jadi beliau menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat di mana seluruh makhluknya itu memiliki hak untuk meminta, berharap, bergantung kepadanya. Bukan saja orang-orang yang saleh yang berhak untuk berdoa dan meminta kepada Allah, la, seluruh makhluknya yang taat, yang tidak taat memiliki kesempatan yang sama untuk meminta kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ini yang kemudian kita sebutkan bahwasanya berdoa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menutup dengan mengatakan, mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma inni muslimu. Aku hanya memiliki wasilah berupa harapan yang besar untuk mendapatkan ampunanmu ya Allah,
kemudian sesungguhnya aku berserah diri kepadamu. Maka ini menunjukkan ikhwatal iman betapa doa itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Maka kata para ulama, berdoa saja itu sudah sebuah ibadah. Jadi kita belum lagi berbicara tentang dijawab atau tidak dijawabnya, diijabah atau tidak diijabahnya. Berdoanya saja sudah mendatangkan kebaikan yang besar, bernilai pahala, menghapuskan dosa dan lain sebagainya. Terlebih lagi ketika doa tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa memberikan jawaban terhadap apa yang dia minta, tetapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah, ma min muslimin yad'u bida'watin, dia berdoa kepada Allah dan dalam doanya dia tidak sedang bermaksiat, dalam doanya dia tidak sedang memutuskan tali silaturahim, kecuali Allah akan menjawab doa tersebut dengan salah satu di antara tiga caranya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yang pertama, Allah menyegerakan apa yang dia minta. Atau yang kedua, mungkin Allah tidak memberi karena Allah lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuknya. Maka Allah menjawab doa tersebut dengan cara yang kedua, yaitu apa? Allah menyimpannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika dia bertemu dengan Allah, simpanan dari doa-doa yang Allah kumpulkan tadi untuk dirinya akan Allah berikan. Dan pada saat itulah doa itu sangat dia butuhkan dan dia ingin dapatkan kemaslahatan dan kemanfaatannya, maka Allah berikan di waktu yang paling tepat itu. Atau yang ketiga, apa ikhwatal iman? Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kemudaratan, dari keburukan yang semisal dengan doa yang dia panjatkan. Hanya kemarin beberapa waktu yang lalu ya, kita dibuat tercengang juga, sedih sekaligus berduka dengan kejadian rubuhnya bangunan pesantren gitu Pak ya. Nah, di satu sisi kita berduka, satu sisi harus ada evaluasi dari bangunan-bangunan yang didirikan karena ini berkaitan dengan kemaslahatan, kehidupan, kelangsungan, kebaikan mereka yang menuntut ilmu. Itulah mengapa dalam Al-Islam disebutkan la darara wa la dirar, tidak boleh seseorang memudaratkan, ya, melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan baik untuk dirinya apatah lagi kepada orang lain. Maka segala sesuatu harus ditinjau dengan baik dan benar. Tapi yang ingin kita ambil dari cuplikan kejadian tersebut, ketika ada seorang santri itu yang ditemukan pada akhirnya selamat setelah 3 hari, sedangkan rekan-rekan yang lainnya kebanyakan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwawancara, kenapa kamu kok bisa selamat? Mungkin bahasanya sederhananya begitu. Ternyata yang dia rasakan adalah dia tertidur sejak kemudian terjadi dan bangun ketika ditemukan. Kita tidak punya gambaran bagaimana dia makan, dia minum, begini dan begitu. Allah punya cara tersendiri. Tapi mungkin ini adalah bagian dari dijawabnya doa yang dia panjatkan selama ini. Allah jauhkan dia dari sesuatu yang membahayakan dirinya, memudaratkan dirinya. Atau mungkin jawaban dari doa yang dilantunkan oleh orang tuanya untuk kebaikannya, keselamatannya. Maka bentuk jawaban Allah tidak harus selalu memberikan apa yang dia minta. Tapi apa kata Rasulullah? Bisa dengan cara dijawab dengan segera permintaan tersebut. Atau yang kedua, disimpan doa-doa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan diberikan nanti ketika dia bertemu dengan Allah, dan itu yang akan menyelamatkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa itu dengan cara apa tadi Pak? Menjauhkan dirinya dari kemurdaratan, keburukan yang semisal dengan doa yang dia panjatkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman, faktor yang disebutkan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar
adalah dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Istighfar ikhwatal iman maknanya adalah meminta ampunan. Tapi di dalam makna istighfar juga, kalau kita lihat akar kata dari istaghfara, maknanya adalah talabul maghfirah, meminta ampunan. Dan maghfirah itu juga memiliki makna ikhwatal iman adalah pelindung. Jadi dia meminta perlindungan, bukan saja pengampunan tetapi juga perlindungan di dalamnya. Perlindungan dari apa? Dari keburukan dosa yang pernah dia kerjakan. Itulah mengapa akar kata dari ghafara itu juga bisa diambil darinya kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar itu pelindung. Pelindung kepala yang digunakan untuk berperang di zaman dahulu itu. Seperti helm-helm besi yang digunakan oleh mereka yang berperang, dalam bahasa Arabnya itu adalah mighfar. Apa itu mighfar? Pelindung. Sehingga ketika dia meminta ampunan, kata para ulama, dia juga sedang meminta perlindungan dari keburukan dosa yang dia kerjakan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni hambanya, pengampunan dosa itu ada dua jenis kata para ulama. Pengampunan dalam bentuk penghapusan, al-mahwu, dan yang kedua adalah pengampunan dalam bentuk al-badal, penggantian. Contohnya penghapusan itu ketika dia meminta ampun lalu kemudian mengerjakan amal saleh, maka amal saleh itu berfungsi untuk menghapus keburukan sebelumnya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu bermaksiat, melakukan keburukan, ikutkan keburukan itu dengan amal saleh, dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi Allah ketika mengampuni dosa, pengampunan dosa itu bisa dengan cara apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Penghapusan. Tapi yang namanya menghapus Pak ya, kalau kita menulis sesuatu di atas kertas, baik dengan pensil atau kemudian dengan pulpen gitu ya, kita pakai penghapus, biasanya dari apa yang kita hapus itu masih ada sisanya atau tidak Pak? Ada ya. Kadang-kadang tercetak di situ meskipun tidak dengan tinta, tidak juga dengan pensil, tapi masih bisa terbaca sedikit. Begitu juga kalau kita menghapus dengan tipek dan lain sebagainya, kadang-kadang masih menyisakan tanda-tanda dari apa yang sebelumnya kita tulis dan lain sebagainya. Maka apa yang Allah lakukan setelah menghapus tadi, Allah menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang tadinya sudah terhapus, Allah timpa tulisan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga secara sempurna dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan itu. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Kecuali kata Allah orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Maka ini cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa seseorang atau mengampuni dosa seseorang. Yang pertama dengan cara apa tadi Pak? Menghapus, kemudian menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya khawatir iman hafizakumullah, para ulama menjelaskan ya, istighfar ini atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lafaz istighfar apatah lagi dengan taubat kepadanya, adalah perkara yang penting dalam kehidupan seorang hamba. Rasul sallallahu alaihi wasallam pribadi mulia yang bahkan seluruh dosa-dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menjadikan beliau sebagai sosok panutan. Kalau kemudian Rasulullah karena sudah diampuni lalu tidak beristighfar, kita akan mengikuti siapa? Akan banyak orang-orang berdalih Rasulullah saya tidak minta ampun kok. Tapi beliau adalah contoh yang sempurna yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah apa Pak? Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mendatangkan contoh yang sempurna bagi kita, yaitu pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari jenis kalian sendiri, kata Allah, min anfusikum, agar kalian tidak mengatakan, wah, kalau contohnya itu malaikat, maka akan banyak manusia mengatakan, wah, itu kan malaikat, enggak punya nafsu, enggak makan, enggak minum, masa kita mau mencontohnya? Maka Allah mendatangkan contoh yang sempurna itu dari jenis kita sendiri, yakni dari kalangan manusia. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau contohkan, ikhwatal iman, meskipun dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, beliau tetap membiasakan untuk beristighfar. Yang tidak kurang sehari itu 70 kali beliau beristighfar. Dalam beberapa riwayat tidak kurang dari 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau saja yang sudah diampuni istighfarnya luar biasa, maka seharusnya kita, saya pribadi, harus lebih banyak lagi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, di antara istighfar yang terbaik yang hendaknya kita baca adalah tentu saja sayyidul istighfar, ya, penghulunya istighfar. Kenapa dia disebut dengan penghulunya istighfar? Karena dia menggabungkan beberapa hal. Di dalamnya ada pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan. Kemudian yang kedua, ada pengakuan terhadap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pengakuan terhadap dosa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Lalu setelah itu kita meminta ampun kepada Allah. Maka dalam hadis disebutkan, seseorang yang membaca istighfar ini di pagi hari, lalu di siang harinya tiba ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dia membacanya di sore hari, lalu kemudian di malam harinya tiba ajalnya, tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka minimal kita membacanya di pagi dan apa Pak? Petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Di antara lafaz istighfar yang juga diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kata beliau, barang siapa yang membaca istighfar ini, niscaya Allah akan ampuni meskipun dia melakukan dosa, yaitu lari dari peperangan. Lari dari medan perang ketika sudah berhadapan dengan musuh di dalam al-Islam adalah dosa besar. At-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Ketika berhadapan dengan musuh, wah, musuhnya jauh lebih banyak, persenjataannya lebih lengkap, lalu kemudian dia balik badan karena takut menghadapi musuh, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah, maka dia telah kembali dengan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mundurnya dia untuk mengatur strategi. Nah, ini beda lagi. Tapi kata Rasulullah SAW, man qala, barang siapa yang mengatakan, membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosanya, wa in kana farra minaz zahf, walaupun dia lari dari medan perang. Bukan berarti kita memahaminya, ya sudah kalau perang lari saja, setelah itu baca istighfar seperti ini. Bukan itu, bukan. Tapi ini gambaran betapa istighfar ini ketika dilantunkan oleh seseorang, dia akan mendatangkan ampunan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada istighfar yang lain lagi juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengatakan, pernah kita duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah membaca sebuah lafaz dari istighfar, dan ketika kami menghitung-hitungnya, jadi sahabat itu kadang-kadang Rasulullah mengucapkan apa diperhatikan, begitu ya, kemudian diikuti.
Maka mereka mendengar apa ini yang diucapkan oleh Rasulullah dalam majlis tersebut. Mereka mencoba menghitung, ternyata Rasulullah membaca kurang lebih 100 kali. Apa bacaan Rasulullah itu? Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Dalam beberapa riwayat tambahannya, innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Maka sebagian ulama menganjurkan istighfar model seperti ini dibaca oleh mereka yang bahkan mungkin sudah kewalahan dengan banyaknya maksiat yang terus-menerus dia lakukan. Bahkan dia menganggap, ya Allah, kapan saya bisa berhenti? Ya Allah, kenapa saya tidak bisa terlepas dari dosa tersebut? Maka baca ini, Rabbighfirli apa Pak? Wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, innaka antat tawwabu al-ghafur. Yang terakhir, ikhwatal iman, faktor yang ketiga yang mendatangkan ampunan yang begitu besar tidak lain adalah dengan menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian akidah yang kita yakini dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka mereka yang senantiasa menjaga keimanannya, memurnikan tauhidnya, meminta, berharap, bergantung, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid ini kelak ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan yang begitu besar dan memasukkan dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ikhwatul iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan nanti pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan kepadanya buku catatan amalnya, dan catatan itu jumlahnya ada 99 gulungan. Lalu kemudian ternyata mayoritas catatan amal itu adalah keburukan-keburukan. Dan intinya ketika kemudian Allah bertanya, apakah ada kebaikan yang lain yang kau kerjakan? Dia katakan, tidak ada ya Allah. Maka Allah pun berfirman, kamu punya kebaikan, yaitu apa? Dia menjaga imannya, tauhidnya kepada Allah. Maka penjagaannya terhadap akidahnya, keyakinannya, tauhidnya, pada akhirnya membawa dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Senantiasa kita berdoa dan berharap kepada Allah, senantiasa kita beristighfar, senantiasa kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.